Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Humaini, dosen pengampu mata kuliah Psikolinguistik. Dan kami ucapkan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam MOOCs bersama saya. Pada pembahasan kali ini, di awal pertemuan ini adalah kita akan membahas tentang apa itu psikolinguistik, tentang definisinya, pengertiannya, apa itu objek kajian dari mata kuliah psikolinguistik ini. Jadi psikolinguistik ini merupakan perpaduan antara dua ilmu, yaitu psikologi dan linguistik. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa itu adalah perpaduan, ada psikologi dan ada linguistik. Jadi yang mana ini yang antara psikologi dan linguistik ini, kenapa muncul psikologi dan linguistik ini? Maka munculnya suatu ilmu yang namanya psikolinguistik ini sebagai akibat bahwa ilmu bahasa, kajian tentang bahasa itu sangat luas sekali, di mana kajian ilmu bahasa ini tentunya kan berhubungan dengan manusia ya. Manusia itu kan banyak hal, entah dari anggota tubuh, entah kemudian secara biologis, secara fisik, kemudian juga entah nanti bagaimana berinteraksi, bersosial, berkomunikasi dengan di lingkungannya, di sekelilingnya. Maka otomatis bahasa itu sebagai milik dari manusia itu, maka itu cakupan atau kajiannya itu sangat luas sekali ya, di mana bahasa itu tidak hanya alatnya saja, tidak hanya organ tubuh saja, mulut, gigi, kemudian otak, telinga dan sebagainya. Lingkungan itu juga ternyata berpengaruh. Nah, maka psikologi, pertemuan antara psikologi dan linguistik ini letaknya adalah di bagaimana manusia ketika memperoleh bahasanya itu. Jadi karena itulah mata kuliah psikolinguistik ini muncul sebagai kebutuhan dari luasnya kajian ilmu bahasa itu. Adapun dari segi penamaan ini ya, awal munculnya kenapa psikolinguistik bukan linguistik psikologi, karena memang dari penamaan itu ada pada awalnya banyak ya, ada pertama psychology of linguistic, ada linguistic of psychology. Nah, ini sebenarnya penamaan ini bukan karena yang mana yang lebih besar ya apa pembahasannya, namun karena memang walaupun ini tadi linguistik ternyata kan yang mempunyai pengaruh dari lahirnya, tapi linguistiknya ditaruh di belakang, cuma istilah saja, penamaan saja. Jadi psikologi dan linguistik ini, kalau dari kajian, dua bidang kajian ilmu ini sangat berbeda sekali tentunya. Kalau linguistik itu dia hanya membahas tentang bahasa itu saja, di struktur bahasanya saja. Entah mungkin dari kajian subjeknya, predikat, objek, dan sebagainya. Namun apa yang ketemunya dengan psikologi? Kalau kita tahu psikologi itu kan berbicara tentang perilaku ya, jiwa, mental ya. Maka berkaitan dengan bahasa di sini psikologinya adalah perilaku, bagaimana perilaku manusia itu ketika dia mendapatkan, memproses bisa dia berbahasa. Nah, inilah karena ternyata ditemukan bahwa orang berbahasa itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang ada dalam mentalnya, proses kejiwaannya, proses perubahan usia dari tinjau dari psikologinya. Maka kemudian muncullah ada penamaannya, ada linguistic psychology atau psychology of linguistic. Namun kemudian jadi istilah atau nama dalam bahasa Indonesia jadi psikolinguistik ini. Kemudian definisinya, kita masuk pada definisi. Ada beberapa pendapat, ada paling tidak ada 4 ini, yang pendapat ahli ya. Ada yang menurut Aitchison, ada Harley, Clark, dan Simanjuntak. Aitchison mendefinisikan bahwa psikolinguistik ini adalah suatu studi tentang bahasa dan mind, tentang pikiran.
Kemudian Harley juga berpendapat bahwa suatu studi tentang proses-proses mental dalam pemakaian bahasa. Clark berpendapat psikologi bahasa berkaitan dengan 3 hal, yaitu ada komprehensi, ada produksi, dan ada pemerolehan bahasa. Kemudian Simanjuntak juga berpendapat psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Jadi walaupun kayaknya berbeda, tapi sebenarnya dari semua pendapat ini esensinya adalah memiliki makna yang sama ya, paling tidak. Di situ ada proses mental yang pasti kan, ada pikiran, ada mind ya. Kemudian ada juga komprehensi produksi, itu nanti kita bahas di objeknya, di objek dari objek kajian dari mata kuliah psikolinguistik ini. Begitupun Simanjuntak ya, di situ juga ada proses mental, yaitu waktu bagaimana kemampuan berbahasa diperoleh. Nah, kemampuan berbahasa itu diperoleh. Sebelum kita membahas tadi ya, yang apa sih tujuan utamanya? Tujuan utama dari kita mempelajari ada kalau ini kan tadi kita tahu bahwa dia berasal dari dua linguistik yang dua bidang kajian ilmu yang berbeda. Jadi ada psikolinguis untuk yang psikologi, dan linguistik tentunya ada linguis. Ya. Maka kalau yang namanya seorang ahli psikolinguistik ini ya, tujuan utamanya apa dalam pembahasannya ya. Kalau psikologi tadi pikiran, mental, kalau linguistik tadi kan bahasa. Nah, bagaimana dengan yang psikolinguis yang sebagai ahli psikolinguistik? Tujuannya apa? Maka tujuan utama seorang psikolinguis ini, jadi seorang ahli dari psikolinguistik ini adalah ia menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Jadi psikolinguis ini tidak tertarik pada interaksi bahasa ya di antara para penuturnya. Tidak. Dia tidak membahas tentang bagaimana manusia itu berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Yang mereka kerjakan yang psikolinguistik ini adalah ia hanya menggali apa yang terjadi ketika individu itu berbahasa. Jadi manusia ketika dia memiliki kemampuan berbahasanya itu, nah apa yang terjadi dalam proses dia mendapatkan kemampuan dia berbahasa itu tadi. Nah itu saja yang dibahas atau menjadi tujuan utama dari seorang psikolinguis. Jadi dia tidak sampai membahas tentang bagaimana manusia itu ketika berinteraksi menggunakan bahasanya. Ya. Tidak, tapi titiknya itu hanya pada itu tadi. Bagaimana manusia memperoleh bahasanya. Nah, adapun 4 topiknya, yaitu ada 4 topik psikolinguistik ini, seperti di awal tadi sudah disinggung ya. Ada komprehensi, ya. Kemudian ada produksi, ada landasan biologis dan neurologis, dan ada yang terakhir, yang keempat, yaitu pemerolehan bahasa. Komprehensi, apa sih komprehensi ini? Jadi komprehensi adalah proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Jadi manusia ini kan dia bisa berbahasa, awalnya tentunya dia kemampuan komprehensi ini tadi. Dia mendengar apa yang ada di lingkungannya, direkam bahasa apa yang masuk dalam telinganya. Nah, itu namanya komprehensi. Mendengar masuk ke telinga, diproses ke otak, menjadi di alam pikiran di otak. Nah, itulah proses komprehensi. Kemudian yang kedua adalah ada produksi ya. Proses mental tadi ini yang terjadi dalam diri kita saat membuat bahasa tadi itu kemudian dikeluarkan. Nah, ini proses produksi. Jadi kalau keluar tentunya tidak kembali ke telinga, tapi keluarnya tentunya memproduksi adalah ke alat bicara ya. Jadi dari proses mental tadi di otak tadi yang terjadi pada diri kita, kemudian membuat diri kita itu dapat
berujar, akhirnya memproduksi keluar dari mulut tentunya sebagai bunyi atau suara. Kemudian yang ketiga ada landasan biologis dan neurologis. Nah, ini alat-alat dari untuk berbahasa tadi tentunya ya. Ada biologis secara fisik kita ya, ada telinga tadi, ada mulut, gigi, bahkan ada otak. Nah, ini semuanya adalah secara biologis. Bahan neurologis di otak tadi. Ada saraf-saraf, bahwa ada saraf bahasa sendiri ya. Dan kemampuan berbahasa itu secara neurologisnya itu ada sendiri sarafnya yang membuat manusia bisa berbahasa. Kemudian yang topik yang terakhir dalam psikolinguistik ini adalah pemerolehan bahasa. Jadi bagaimana anak itu memperoleh bahasanya. Ternyata anak itu memperoleh bahasanya itu ada tahap-tahapnya itu nanti ya. Seperti halnya anak itu bisa berjalan. Anak itu bisa berjalan tidak otomatis langsung walaupun orang tuanya itu mengajarinya berjalan itu ini ya mungkin ya dari awal sudah diajari otot-ototnya di olahraga dan sebagainya. Namun kalau belum waktunya untuk bisa berjalan ya dia tidak akan bisa berjalan. Itu pemerolehannya. Kemudian masalah yang dikaji. Nah ini sebenarnya ini tadi dari 4 hal itu tadi ya, kemudian ini diturunkan. Kenapa sih kemudian muncul yang 4 hal tadi? Nah ini dari banyak masalah, dari banyak pertanyaan sebenarnya awalnya ya. Ada beberapa ini pertanyaan yang menurut Simanjuntak ini ya. Ada apakah sebenarnya bahasa itu, bagaimana bahasa itu ada dan mengapa ia harus ada. Terus bagaimanakah bahasa pertama tentang bahasa ibu ya, apakah bahasa pertama itu sama dengan bahasa ibu. Kemudian bagaimana kalimat itu dihasilkan tadi diproduksi. Kemudian bagaimana bahasa itu tumbuh, berubah atau bahkan mati ya. Ternyata bahasa itu juga bisa mati ya ternyata. Kemudian 6, bagaimana hubungan bahasa dengan pikiran. Nah, ini yang tadi yang kaitannya dengan psikolinguistik tadi. Bagaimana pengaruh dwi bahasa terhadap pikiran dan kecerdasan. Mengapa ada orang yang menderita afasia? Afasia ini penyakit yang khusus untuk orang yang memiliki kelainan dalam berbahasa. Jadi secara fisik dia sempurna ya, namun ketika bahasanya, saraf bahasanya terganggu, maka ini dia akan menderita penyakit yang dinamakan afasia ini. Bagaimana kemudian bahasa itu sebaiknya diajarkan agar benar-benar dapat dikuasai. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan inilah sebenarnya kemudian muncul masalah yang dikaji dalam psikolinguistik tadi ya. Jadi kalau banyak pertanyaan tadi diruntutkan disimpulkan hanya 3 ini sebenarnya ya. Adalah satu masalah pemerolehan bahasa, yang kedua hubungan antara pengetahuan bahasa dan pengguna bahasa. Pengetahuan bahasa itu kan ya hasil dari rekam tadi ya, hasil dari stimulus, kemudian penggunanya manusia, bagaimana dia memiliki kemampuan dalam mengeluarkan bahasa tadi. Kemudian 3 ada proses produksi dan pemahaman. Nah, ketika keluar tadi memproduksi bahasa. Demikian pembahasan tentang definisi psikolinguistik, kemudian juga masalah-masalah apa yang dikaji yang menjadi objek kajian dari psikolinguistik ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa difahami dan kita mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.